Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Sesungguhnya seluruh makhluk, apa yang kita lihat dan apa yang Allah ciptakan ini hanyalah kegelapan semata, dan sesungguhnya sesuatu yang menerangi hadirnya Allah di tengah-tengah makhluk itu. Hadirin jamaah pengajian Babus Salam rahimakumullah. Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengatakan, sesungguhnya makhluk itu hanyalah kegelapan semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yas'alul khal, innallaha la yas'alul khalqa an syifatihi wadatihi wala an kudratihi walakin yus'alu an amrihi wa nahyihi. Kita ini tidak akan ditanyakan oleh Allah itu tentang sifat dan zatnya Allah, tapi Allah itu akan menanyakan kepada kita semuanya tentang apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Apakah kita sudah melakukan, kita sudah melaksanakan, apakah kita sudah menjauhi larangannya? Selesai itu. Kita disuruh berdoa bukan untuk mengadakan apa yang kita pinta. Kita disuruh berikhtiar bukan untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Karena itu maduminnya Allah, itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini untuk berikhtiar, kita ini disuruh untuk berdoa. Jadi jangan mendikte atau memaksa, apalagi ya. Ya benar, ngasih 1 dapat 10. Ngasih 10 dapat 100. Dikasih 100 akan dikasih 1000. Itu janji Allah, sehingga terkesan merengek dan memaksa. Kalau begitu, itu pokoknya sudah begitu. Seandainya tidak begitu, bagaimana ini Allah? Janjimu ini, oh ya itu bukan begitu loh. Bukan begitu. Jadi Allah itu memberikan kelapangan, kenyamanan. Jadi kenyamanan, kelapangan dari apa yang kita lakukan. Jadi yang penting kita melakukan yang baik, berusaha yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, jangan mendikte atas janji-janji Allah. Karena Allah itu kadang-kadang kepada kita ini ada bastu, ada qabdu, gitu kan? Itu tidak urusan dengan doa dan ikhtiar dan usaha kita. Ada qabdu, Allah menahan. Kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, tapi Allah tetap menahan. Apa yang kita harapkan ternyata Allah tidak memberikan. Ada bastu, Allah itu memberikan, Allah itu menganugerahi apa yang kita harapkan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan. Ternyata ingin 1000 dapat 1000. Itu memberi 1000 dapat 100, memberi 100 dapat 1000 dan lain sebagainya. Itu lain begitu itu bastu namanya. Nah, di balik semua itu ada qabdu, ada bastu. Intinya
Mau qabdu, mau bastu, apakah Allah mau menahan, apakah Allah mau memberikan, itu bukan urusan kita. Itu bukan domain kita. Karena yang kita harus lakukan itu adalah amruhu wa nahyuhu. Perintah dan larangannya. Allah memerintah kita berusaha. Allah memerintah kita berikhtiar. Allah memerintah kita berdoa. Itu. Biarlah Allah yang menganugerahi semuanya. Kalau diidentikan sodakoh itu dengan bayaran di hari ini, itu. Kalau doa itu diidentikan dengan bentuk doa dan ijabah di hari ini, mana ada nabi yang dimiskinkan oleh Allah? Itu. Kalau mengukur kesuksesan, kalau mengukur kebahagiaan, diukur dengan materi, mana ada nabi yang miskin? Mana ada nabi yang sakit? Itu. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu kaya raya? Enggak. Beliau ini dimiskinkan oleh Allah secara materi ini. Kita bicara materi karena kita ini kadang-kadang menilai seseorang itu yang paling pertama apanya? Materinya. Jujur enggak? Jujur ya, kita jujur gitu. Kita harus jujur di sini ya, kita harus jujur di sini. Menilai seseorang itu kadang-kadang dilihat materinya gitu. Kalau menilai seseorang materinya, itu Nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya kaya raya semuanya. Nggak akan ada Nabi yang sakit. Apalah susahnya? Orang mereka ini, beliau ini adalah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan, yang tidak diijabah oleh Allah. Tapi kok kenapa Nabi Ayub alaihissalam ini sakit? Padahal tinggal berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku, sembuh loh. Pasti sembuh itu. Kalau Nabi Isa alaihissalam ini berdoa, ya Allah kayakanlah aku, pasti kaya itu. Tapi ternyata Nabi Ayub juga sakit, ya. Nabi Isa alaihissalam sederhana. Itu kalau diukur secara materi, berarti itu ada ketimpangan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ nilai kesuksesan, kebahagiaan itu fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Ini simbol, ini percontohan. Jadi menilai kesuksesan, menilai keberkahan, menilai makna hidup seseorang tidak bisa dengan materi, tapi dengan makna pengisian di kala kita hidup itu. Itulah keberkahan hidup yang sebenarnya. Itu. Allah itu ada bastu, ada qabdu itu ya. Jadi ada yang dilimpahi, ada yang diberikan, dianugerahi dengan berbagai macam kehidupan, ada yang ditahan dari berbagai aspek kehidupannya itu. Jadi bukan masalah qabdu dan bastunya, tapi fadlnya Allah Subhanahu wa taala, karunia, anugerah, keberkahan dalam hidup ini. Itulah yang kita harapkan. Kalau mau kaya raya ya Nabi semuanya pasti dikayakan lah, dan pasti itu bisa gitu. Pasti itu gitu. Ya itulah yang kadang-kadang gelap dan merasa kita frustasi atau merasa lelah mengikuti kehidupan ini, akibat kita ini lupa sebenarnya Allah itu cinta dan sayang kepada kita semuanya. Dan ini fasilitas yang ada saat ini itulah wasilah, jalan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau hanya diberikan apa yang kita harapkan, Fir'aun itu kaya raya loh. Tapi Allah tidak memberikan cintanya kepada Fir'aun. Akhirnya Fir'aun itu
hancurlah gitu. Kalau melihat seseorang dari keilmuan, Bal'am bin Bauroin itu pintar loh, pintar, sangat pintar, cerdas. Beliau ini seorang wali, tapi Allah tidak memberikan cinta kepadanya. Akhirnya dia ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak menjamin seseorang yang pintar, kaya dengan keilmuan, kalau Allah mencabut cintanya, ya akhirnya dia su'ul khotimah juga. Itu. Siapa lagi itu? Yang miskin, yang pemuda yang gendong anak ibunya itu siapa itu? Uwais ya itu. Uwais Al-Qarni ini adalah yang miskin, pemuda yang sangat miskin sekali dan tidak punya apa-apa dan tidak dilirik sebelah mata oleh tetangganya. Tapi Allah memberikan cinta kepadanya. Akhirnya jangankan manusia, malaikat itu ikut menyolatkannya. Itulah cintanya Allah. Jadi kita ini yang harus dicari itu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kita harus harapkan itu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berintrospeksi, apakah Allah mencintai kita? Kira-kira Allah mencintai kita enggak? Pede aja dulu. Enggak apa-apa, pede aja dulu itu. Iya. Apakah bapak-bapak ini akan masuk surga? Masuk, insya Allah. Emangnya pede banget, emangnya ada yang menjadi panitia masuk surga di sini? Wallahu alam. Tapi indikasi itu kan kita bisa lihat, karena Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan, min alamati sa'adati fin nihayah wujudu ta'ati fil bidayah. Tanda-tanda seseorang yang akan dibahagiakan di penghujung kehidupannya, dialah orang yang diawali dengan ketaatan dalam awal dalam kehidupannya. Jadi kita tinggal introspeksi, apakah ini kita ini calon ahli surga atau neraka, di mana saat ini kita berada, dan pekerjaan apa yang kita sering lakukan. Seandainya pekerjaan, perbuatan, perkataan kita tidak berbuah kebaikan, itu adalah indikasi calon ahli neraka, begitu aja. Kalau yang kita lakukan ini banyak, kebaikannya kita banyak, jadi nggak usah dihitung sama orang lain, kita ini sudah ini indikasi calon ahli surga. Kita tinggal hitung-hitung aja dari 24 jam, kita hitung kebaikan yang di jam yang mana kita melakukan kebaikan, di jam yang mana melakukan keburukan, lalu kita perhitungkan, presentasikan mana yang banyak baiknya, mana yang banyak buruknya. Berarti kita ini calon ahli titik-titik, begitu aja. Karena Rasulullah SAW telah mengisyaratkan itu, min alamatis ada fil nihayah wujudu ta'ati fil bidayah. Tanda-tanda orang yang akan dibahagiakan di ujung kehidupannya adalah orang yang di awal kehidupannya ini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja itu. Jadi kita lihat, jadi benar, kita tidak tahu apakah kita ini akan masuk surga, apakah kita ini akan masuk neraka. Ya kita lihat aja gitulah, tanda-tandanya itu aja dulu gitu ya. Iya benar, kita ini wallahu alam gitu kan, apakah kita ini akan mati dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Yang penting kita ini awali semuanya itu dengan kebaikan-kebaikan itu. Ya benar, ada yang taroki, ada yang tanazul. Kalau kita ini taroki gitu kan. Jadi yang tanazul itu jarang. Seperti Bahrom Al-Majusi itu kan hanya 1001 lah yang seperti itu. Dia ini tidak pernah beribadah. Dia ini tidak pernah berbuat amal soleh, kebanyakannya salah.
amal solehnya hanya di penghujung kehidupannya, tapi Allah memberikan dia hidayah kepada Bahram al-Majusi. Kita jangan memikirkan kita ini ingin seperti Bahram al-Majusi. Itu. Kita ini nggak usah beribadah, nggak usah sholat, jangan siapa tahu kita ini seperti Bahram al-Majusi, di ujung penghidupannya itu menjadi husnul khotimah. Enggak lah kan gitu. Jangan gitu, nanti aja baik mah udah kalau udah tua. Kita nanti juga lah bisa lah, kalau udah tua mah udah biasa gitu berbuat baik. Sekarang mah puas-puasin aja. Bahram al-Majusi juga tidak pernah ibadah, masuk surga. Itu yang tanazul itu. Tanazul itu. Kita ini mesti taroki, berbuat step by step. Itu taroki namanya itu. Kita ini lagi taroki ya, step by step gitu. Berjalan, ikuti aja. Itu namanya taroki itu. Ini kita ini taroki ya. Dulu Fatihahnya belum beres, sekarang alhamdulillah sudah mulai baik. Dulu makhorijul hurufnya kurang bagus, sekarang sudah mulai bagus. Dulu itu agak koret, sekarang udah menjadi bageran. Dulu kotak amalnya yang diisikan itu 5.000, sekarang mah alhamdulillah sudah menjadi 10.000. Itu taroki namanya. Dan gangguan bagi yang taroki itu banyak banget. Itu banyak banget ini yang taroki ini. Itu sudah belajar istiqomah, mau sholat berjamaah, tiba-tiba datang hujan, malas lagi. Itu gangguannya banyak. Orang yang berdagang sudah belajar menyisihkan sebagian dari hasil usahanya, dimasukkan ke kotak amal, diberikan kepada anak yatim, kepada orang fakir, kepada jompo, sudah disisihkan sebagian. Tiba-tiba kadang-kadang rugi jualannya. Itulah godaan yang taroki itu seperti itu. Godaannya seperti itu. Kok sodakoh kalah bangkrut? Itu godaan orang-orang yang lagi taroki. Itulah cobaannya seperti itu. Mau ke masjid, udah 1 minggu alhamdulillah berjalan, tiba-tiba hari ke-7-nya jatuh gitu ya, copot sendal. Ini coba ini gimana? Itu cobaan bagi yang taroki itu seperti itu. Nah, kalau sudah naik sampai di garis finish, makomnya makom musyahadah, di situ tidak ada lagi godaan. Jadi kalau kita di sini hari ini banyak godaan, wajar kita ini masih berjalan. Kita ini masih berjalan. Kalau sudah sampai di garis finish, makom yang makom musyahadah, itu tidak ada lagi godaan-godaan itu. Semuanya tidak ada. Dunia itu kadang-kadang mencarinya. Bukan kita mencari dunia, tapi dunia mencarinya. Justru dia dikejar-kejar ini, membenci dunia itu. Itulah orang yang sudah makomnya makom musyahadah. Mau nggak nyampe sana? Kalau udah nyampe di sana, nggak bakalan kepikiran atau nggak akan, mengucapkan, nggak bakal keluar. Datang mobil, datang Harir, datang Alphard dan semua, alhamdulillah enggak. Kadang-kadang orang yang sudah nyampe di sana mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah makomnya di sana. Ini Ustadz Hasan kayaknya udah nyampe di sana itu. Itu. Orang yang musyahadah itu seperti itu. Di rumah punya anak, punya istri, kebutuhan sehari-hari itu umpamanya selit 1 liter. Tiba-tiba datang 9 liter atau 8 liter. Padahal dia butuhnya hanya 1 liter. Dia ini nangis, ya Allah, jangan-jangan Kau ini membenciku, membenci keluarga kami. Kami ini membutuhkan 1 liter, tapi kok kenapa Engkau memberikan 6 liter? Jangan-jangan Engkau ini membenciku. Yang 5 liter ini dikeluarkan semuanya, nggak butuh, silakan keluarkan. Ini aku butuhnya segini. Itulah orang yang musyahadah itu seperti ini. Aku banget itu. Itulah musyahadah gitu. Beda. Jadi mindsetnya juga akan beda kalau udah nyampe di sana gitu. Mindsetnya sudah beda gitu. Ini makom wali udah kayak begitu itunya. Makom wali udah begitu. Jadi dunia ini tiada arti itu. Ini adalah hanyalah kebodohan ini kan gitu. Ini adalah kebohongan belaka gitu. Nah, makanya di sini
Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengatakan, al-qaunu kulluhu dulmatun wa inna ma'anaruhu duhurul haqna. Inilah untuk mencapai maqam musyahadah itu di situ. Karena keberadaan ini, makhluk-makhluk ini hanyalah kegelapan semata. Kita ini sering terlena, kita ini sering lupa akibat terlena, akibat terobsesi dengan kefanaan-kefanaan. Bagaimana kita menjadi jatuh bangun untuk mengejar keinginan? Bagaimana kita melupakan sholat berjamaah karena hanya membela dagangan kita ini, usaha-usaha yang tidak seberapa itu, sampai kita lupa dengan sholat berjamaah. Jadi makhluk-makhluk itu, kehidupan-kehidupan itu hanyalah kegelapan semata, menggelapkan kita semuanya. Efek dari terobsesi dan cinta kehidupan yang tidak seberapa, kita lupa dan gelap akan kehidupan kita yang abadi selamanya. Itu. Kita cinta kasih sayang, kita cinta penghormatan, kita dicintai, kita dihormati, kita disegani. Orang datang cium tangan semuanya gitu. Kita turun disambut dengan hamparan karpet merah. Disitulah lupa dan gelap hati kita, seakan-akan kita ini sudah sampai ke garis finish kesuksesan. Padahal itu kegelapan semata, sehingga kita lupa bahwa sebentar lagi kita akan pulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipinta pertanggungjawaban atas kehidupan ini. Tapi orang sering terlena akibat itu semuanya. Serasa dia sudah sampai ke garis finish, serasa dia sudah sampai kesuksesan, padahal itu adalah kegelapan semata. Itu. Jadi dulmatun, kegelapan itu semuanya. Itu kegelapan gitu. Jadi wa inna ma'ana ruhu duhurul haqqi, dan sesungguhnya yang akan menerangi itu semuanya, kita menghadirkan Allah dalam hati kita semuanya. Makanya supaya Allah itu hadir, dohir dalam pandangan batin kita. Dohir, Allah itu tidak bisa dipandang dengan bayangan-bayangan makhluk. Allah itu tidak akan bisa kita pandang dengan membayangkan sebuah makhluk. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis, tidak bisa dibayangkan. Tapi Allah itu kehadirannya dalam hati kita hadir dengan perasaan. Hadir dengan rasa. Bagaimana Allah bisa hadir ketika kita sedang sholat? Bagaimana Allah itu hadir ketika kita sedang bekerja? Itu yang kita mesti hadirkan. Nah, kalau kita sudah mencapai di sini, ini makom kemarifatan ini ya. Ya, contoh kecil ya gitu. Ciptaan Allah juga kita tidak bisa hadirkan, tapi kita bisa rasakan. Apakah bapak-bapak ini bisa dirasakan bahwa di sini ada angin? Ada? Apakah bapak bisa melihat angin? Tidak. Tapi kita bisa merasakan bahwa di sini ada angin. Mohon maaf, ini bukan untuk memberikan simbol percontohan gitu. Untuk simbol, bukan untuk menyamakan, tapi untuk sedikit tamsilkan, mencontohkan. Jadi jangankan untuk melihat dohir dipercontohkan dengan makhluk, dohirnya Allah, makhluknya Allah pun juga kita tidak bisa tampakkan secara dohir, tapi kita dapat merasakan hembusan angin, kita dapat merasakan pedasnya cabai, kita dapat merasakan manisnya gula, kita dapat merasakan asinnya garam. Itu dihadirkan dengan rasa. Pun demikian,
kita menghadirkan, mendohirkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa mengkategorikan, mencontohkan dengan makhluk-makhluk itu, dibayangkan Allah itu seperti itu, Allah itu seperti ini, tapi Allah itu kita rasakan hadir dalam hati kita. Wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepadamu dari dekatnya urat tenggorokan ini. Itu. Jadi duhurul haqqi fihi. Bagaimana Allah itu tidak hadir? Bagaimana Allah itu tidak tampak dalam hati kita yang menghalangi kehadiran Allah, yang menghalangi kedohiran Allah dalam batin kita ini, karena dalam batin ini sudah dihadirkan selain Allah, yaitu makhluk. Kita sudah dipenuhi dengan rasa cinta dengan kawan, dengan makhluk-makhluk itu. Kita sudah gila dengan kehormatan, kita sudah gila dengan keduniaan, kita sudah gila dengan jabatan. Akhirnya Allah itu tidak hadir dan tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah di alam gelap gulita, di situ tidak ada lagi warna dalam hidup ini. Semuanya gelap semuanya. Bagaikan seseorang melihat semut hitam di tempat yang gelap, di atas batu yang hitam. Bagaimana seseorang bisa melihat semut hitam di tempat yang gelap dan semut itu di atas batu yang hitam? Bagaimana dia bisa melihat semut itu? Itulah kegelapan dalam kehidupan. Bagaimana Allah kita bisa hadir dalam perasaan? Bagaimana Allah itu hadir dalam kolbu kita? Karena kita sudah digelapkan dengan kehidupan ini. Sehingga kita tidak bisa membedakan lagi mana yang hitamnya, mana yang putihnya, karena kita sudah gelap. Disitulah hadirlah menghalalkan semua cara, membolehkan semua cara. Itulah efek dari seseorang yang digelapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah efek dari kecintaan kita terhadap kawan-kawan ini, terhadap makhluk-makhluk ini. Itu. Mana makhluk? Yaitulah syahwat, ambisi, dunia, semuanya itu adalah makhluk. Gitu. Kehormatan itu adalah makhluk. Ingin dicintai, ingin dihormati, ingin disanjung dan selanjutnya itu adalah makhluk. Itu semuanya. Jadi kita simpulkan, jamaah rahimakumullah, apa yang membuat kita gelap, apa yang membuat kita lupa, sehingga kita susah untuk musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sering terhalang oleh kawan, oleh mukawanat, oleh makhluk, sehingga kita ini susah untuk mencapai makom musyahadah. Supaya kita mencapai makom musyahadah, hadir Allah dalam kehidupan, Allah hadir dalam kenyataan amal kita, cahayalah, terangilah hati ini, terangilah batin ini. Duhurul haqqi, dohirkan Allah batin ini. Bagaimana menghadirkan Allah dalam batin ini? Bagaimana Allah itu hadir dalam kehidupan ini? Yaitu imtisal wal ijtinab. Laksanakan perintah Allah, jauhilah larangan apa yang dilarang oleh Allah. Insya Allah hadir Allah itu dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita ini. Jadi Allahu aqrabu min hablil warid, di situ kita akan rasakan. Bagaimana? Apakah Allah bisa dibayangkan? Tidak. Bagaimana Allah bisa dibayangkan dengan wujudnya makhluk? Tidak. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Tapi contoh kecil, kita dapat menghadirkan ciptaan Allah yang kita tidak bisa hadirkan. Kita bisa merasakan dinginnya angin, kita bisa merasakan pedasnya cabai, kita bisa merasakan asinnya
garam, kita bisa merasakan manisnya gula tanpa harus mendohirkan bagaimana wajahnya asin, bagaimana bentuknya manis, bagaimana bentuknya pedas. Tapi kita bisa menyatakan ini pedas, ini asin, ini manis, ini dingin dengan rasa. Allah pun bisa kita hadirkan dengan perasaan itu. Insya Allah. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.